Saya diminta sampaikan tentang kepemimpinan. Saya sempat ngobrol sama Pak Joko ya, aduh berat sekali ya. Tapi karena yang minta nih pimpinan saya, Pak Rubin ketua umum, saya ketua 5, siap. Itu nilainya kita harus taat. Tapi biar kita saring di depan dulu, berapa banyak yang hadir di tempat ini adalah pemimpin. Tua RT, tua arisan, ketua kelas, ketua geng, angkat tangan. Gak ada? Waduh, benar berarti ini tugasnya tepat. Gak ada ketua sama sekali. Mantan ketua juga boleh. Gak ada ya? Oke. Yang pengen jadi ketua? Gak ada juga, oke. Yang memang dari dulu ya saya sih pengikut aja lah, gak pengen jadi ketua. Ya udah kita pulang aja kalau gitu. Karena kurang jelas ini audiensnya siapa ya. Oke. Ya sudahlah, karena tugas saya sampaikan saja. Saya percaya setiap kita justru karena dengar firman ini iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pulang jadi pemimpin semuanya. Gini ya, mau atau enggak mau, suka atau enggak suka, hidup kita enggak bisa dipisahkan oleh kepemimpinan. Ya kan? Oh BTW selamat ya untuk presiden yang baru. Makasih dong, kan baru dikasih selamat. Bilang terima kasih. Kita bikin kesepakatan di depan, boleh nggak di tengah hujan yang dingin ini? Kalau pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Setuju? Gampang banget kan? Oke, khotbahnya mau bahasa Indonesia, Inggris atau Sunda nih, biar enak aja di depan. Mama saya sih orang Bandung. Mau Sunda aja. Tapi boleh nggak kita kesepakatan kalau pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab? Yang setuju bilang oke. Ah kan enak, ini khotbah saya terakhir soalnya kebaktian kelima. Kereta saya udah menunggu, wush, bukan private jet. Saya kasih judul You Are a Leader. Coba bilang dulu sama kiri kanannya, You Are a Leader. Bapak Ibu, kita tuh sebetulnya pemimpin loh. Dan yang paling penting tuh mimpin diri sendiri. Keluar kamar rapi atau enggak, ya kan? Baca buku, 1 bab nggak selesai, baca Alkitab, bayangin 10 tahun jadi Kristen cuma di Kejadian nggak maju-maju. Matius tuh berapa pasal sih, mateng nggak loh? Kalungnya salib, tatonya I love Jesus. Matius tuh berapa pasal sih? Nah, saya tuh pernah ketemu orang terus orang bilang gini, Pastor, kurusan ya, di hati tuh berontak ya, pengen ngomong lu buta ya, tapi agak seneng juga. Jadi kalau orang lihat kita tuh kurus, apa sih rasanya kurusan? Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda. Atau ibu-ibu deh ya, sis kulitnya glowing ya. Barusan aku lihat ada lalat kepleset di muka you. Dia pengen tahu kenapa sih kita glowing. Kita cuma pakai minyak babi aja diolesin kalau malam. Mereka pengen tahu kenapa kita seperti gitu. Nah itu tuh kita sebenarnya lagi leading dalam hidup, ya enggak? Lihat gereja Battle tuh bertumbuh di Kings, terus di mana di Pascal, di Jakarta, di Mekarwangi, udah mekar terus wangi, ada yang nggak mekar terus bau kan. Terus ngebangun lagi di mana tuh yang gede. Nah, Sumarekon, sementara yang lain satu aja nggak gede-gede. Orang tuh belajar loh dari kita. Kita tuh lagi leading. Ibu-ibu tuh di rumah pemimpin loh. Bapak-bapak ke kantor, di rumah ada mertua tinggal semua anak-anak taat loh. Bapak-bapak yang kumisnya segede gagang handphone, kalau mama udah bilang ini, ayo semuanya keluar makan, semua duduk loh makan cepetan nanti dingin. Anak-anak tahu nggak, sampai anjing, mama hitung sampai 3 tidur semua, nggak ada hitungan sampai 70, mama hitung sampai 3 mandi nggak, mandi semua. Itu leadership guys, listen to this. Kepemimpinan dimulai dengan memimpin diri sendiri. Lu mimpin diri sendiri gak bisa, gimana mimpin orang lain? Rambut ketombean, ketek bau, mulut bau, gimana mimpin orang lain? Saat kita memimpin diri kita sendiri, kita sedang membangun diri kita jadi pribadi yang sukses. Gak usah sampai teriak-teriak, urat leher mau putus. Saya tuh pemimpin, kalian tahu gak? Ya iyalah, segede gini papanya presiden direktur, gak usah ngomong gitu. Kita sukses, orang ikut kita kok. Saat kita memimpin diri sendiri, kita sedang membangun diri kita menjadi pribadi yang sukses. Orang kan mulai melihat dan mengikuti kita. Makanya orang waktu lihat sosmed kita, couple goals, body goals, ya kan? Yang langsung jadi langsing badannya, orang langsung body goals.
Saat kita menjadi pribadi yang sukses, kita kan bisa mulai mendukung dan memberkati orang banyak. Bayangin nih, kalau semuanya jadi pemimpin sukses, kalian akan dukung gembala kalian. Makanya gini deh, gak usah ngomong leadership jauh dulu, sukses aja dulu. Masalahnya kita berpikir gini, sukses menurut konsep dunia. Sukses menurut dunia apa sih? Duitnya banyak, bener gak? Kalau di Bandung duit banyak tuh berapa sih? Udah janjian lo tadi, pendetanya tanya jemaatnya banyak. Jemaatnya banyak, jemaatnya jawab, maaf kebaktian kelima. Di Bandung duit banyak tuh berapa? Cukup se-M. Benar. Kalau dapat 10M, 9M kasih saya loh. 1M cukup? 1M bunganya. Nggak berprinsip, Tuhan nggak suka orang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Tapi kalau duitnya banyak sakit-sakitan, nggak sukses. Seringkali kita stres karena konsep sukses kita sama Tuhan beda. Buat apa dunia bilang ini, hebat. Tapi Tuhan nggak angkat jempol. Mendingan sekarang kita kejar surga angkat jempol. Tuhan bilang, ini baru anakku. Otomatis di sekeliling kita angkat jempol. Sukses menurut Tuhan ini yang kita mau belajar. Saat kita kejar ini, otomatis kita membawa diri kita jadi pemimpin dan orang akan ngikut kita. Sukses itu menyeluruh, jangan ukur hanya lewat uang aja. Mobil yang dipakai, pintunya kebuka sendiri. Sukses itu sehat. Ya dong, kalau banyak uang napasnya gini, kan enggak, harus sehat. Yang kedua, dekat sama Tuhan. Kita ngomong, Tuhan jawab. Sering dengar Tuhan ngomong enggak? Terakhir tuh 20 tahun lalu, kurang sukses. Kita percaya Tuhan, Tuhan percaya kita enggak? Yang ketiga, sukses keluarga. Ngapain duit banyak? Suami pacarnya 3, ayo. Yang keempat, sukses tuh karakter. Duit banyak tapi dikutukin orang, masih hidup aja dia. Ada orang duitnya banyak, ngutang gak bayar loh. Duit banyak ditagih susah. Di Bandung ada gak orang kayak gitu? Tenang, kita jangan ada pertumpahan darah, tenang. Tadi saya cuma bilang pendeta tanya, jemaat jawab, gak usah emosi. Yang terakhir memang duit perlu, ya kan? Nasi timbel masih terkenal di Bandung nggak? Beli nasi timbel 4, bayarnya pakai apa? Kan nggak bisa bahasa Bang, nasi timbel 4, hika patara pasana nggak bisa. Tetap sukses perlu duit. Yuk langsung aja 5 sukses menurut konsepnya Tuhan. Kalau kita hidupin ini, kita sukses, orang ikut kita jadi leader. Mau nyebut diri pemimpin, kalau nggak ada yang ngikut mau bukan pemimpin. Yang pertama, sukses adalah melakukan kehendak dan tujuannya Tuhan. Bukan duitnya banyak. Kalau ikut kehendak dan tujuan Tuhan, pasti ada duitnya. Kehendak dan tujuan Tuhan, taunya di mana? Di Alkitab. Baca Alkitab sering nggak? Terakhir Natal tahun lalu. Lah, seminggu sekali pastor, suksesnya mau mingguan atau harian? Tiap hari lah. Berarti baca Alkitabnya tiap hari, jangan seminggu sekali. Itu pun lihat PowerPoint. Baca tiap hari, lakukan tiap hari. Baca 1 ayat, lakukan 1 ayat, sukses hari itu. Baca Alkitabnya Senin, lakukan hari Senin sukses. Matius 6 ayat 9-10, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang terjadi jadilah kehendakku di bumi seperti di hidupku. Nggak sukses, stres. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Kristen loh ini, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapa tuh? Jemaat Mekarwangi Kebaktian 5. Itu. Malu-malu tepuk tangannya. Itu yang masuk kerajaan surga. Pakai contoh ayat ya, biar lebih afdol. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu jemaat Kebaktian 5 Mekarwangi. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ada kata kehendak. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pertanyaan, apakah semua keluarga kita sudah bertobat? Belum. Apakah semua tetangga kita sudah bertobat? Apakah semua teman kita di kantor sudah bertobat? Belum. Belum sukses kita. Dari 1 Januari 2024 sampai 10 November 2024, sudah pernah bawa 1 jiwa belum kepada Tuhan yang kita tuntut secara pribadi. Tapi aku udah 10 project goal loh Tuhan, udah masuk ke account aku 10 miliar loh.
Di mata dunia sukses, di mata Tuhan lu belum bawa satu jiwa pun. Coba lihat kiri kanan, masih banyak kursi kosong. Minggu depan, ini udah gak muat lagi nih, sampai pangku-pangkuan. Kenapa? Karena isinya orang sukses semua. Ini orang sukses bergerak semua nih. Saya ulangi sekali lagi, tuh sampai geledek bunyi tuh, surga terbuka mendengar ayat ini nih. Minggu depan semuanya bergerak nih, karena semua ngerti sukses tuh itu. Tapi pastor rekening tinggal 300.000 nih. Urusannya apa? Dahulukan ini dulu. Di mata Tuhan kita sukses. Gak apa-apa, gak amin. Memang bingung nih, kok jadi sukses beda sekali ya. Ini sukses yang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita kejar semuanya, kita tinggal di muka bumi. Semua kita akan meninggalkan. Benar ya? Aduh Pak, malam-malam lagi geledek ngomong gini. Semuanya. Bawa mobil berapa nanti ke peti mati? Mercy bawa berapa? Paling bisa 4, itu juga yang kecil. Handphone bawa berapa Bu? Kan biar tiktokan. 2, itu pun gak ada charger di surga. Cincin berlian bawa berapa Ci? Biasa ke gereja bawa berapa? 10 kan? Haleluya. 10 doang, mending tinggalin buat anak cucu. Apa yang kita kumpulkan di sana? Jiwa-jiwa. Coba renungkan. Yohanes 4 ayat 23. Kalau nggak ada amin saya kasih contoh. Saya punya 17 contoh. Mau contoh lagi kehendak dan tujuan Tuhan? Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, 10 November 2024. Bahwa penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah yang KW. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada kata apa? Kehendak. Bapa yang punya langit bumi beserta segala isinya, dia masih pengen cari penyembah. Belum ngobrol sama bagian ini. Aku baik orangnya, jangan takut. Cuma suka nanya, orang Bandung tuh kalau bangun pagi ngapain sih? Gampang sekali pertanyaannya, gak ada jebakan. Orang Bandung kalau bangun pagi ngapain? Kalau aku kencing. Kalau orang Bandung ngapain bangun pagi? Sikat gigi, luar biasa. Grup 2 bangun pagi ngapain? Ya. Kopi. Grup 3 bangun pagi ngapain? Doa. Grup 4 bangun pagi ngapain? Tidur lagi, luar biasa. Grup malas sebelah sini. Kelihatan auranya, oke. Bayangin satu gereja nggak ada yang nyembah Tuhan bangun pagi. Bapak mencari penyembah-penyembah. Kita tes suara semuanya. Katanya orang Bandung suaranya bagus karena mama sih orang Bandung. Cihafid. Lihat turunannya orang Bandung. Jangan main-main orang Bandung. Yang wanitanya cantik-cantik. Saya lagi muji nih, tepuk tangan dong. Orang Bandung tuh kreatif, cantik, pinter. Blaster. Di Glodok sih banyak model gini. Oke, kita tes ya. Nah, 2, 3. Lebih serius lagi. Nah. Merinding. Na 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 2, 3. Ini setan lari tanpa diusir. Oke, kita coba. Jadi kalau bangun pagi ya, kencing dulu boleh. Tidur lagi boleh. Tapi bangun tidur lagi, bangun. Jangan tidur terus. Kita coba ya. Kalau saya lihat dari usia kayaknya tahu lagu ini. Boleh nyanyi sama-sama? Aku nanya, boleh nyanyi sama-sama? Boleh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Bisa pecah suara gak? 1, 2, 3. Ku memuji, ku bersyukur,
Ku muliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama. Sukses. Tapi aku masih tinggal di Taman Mertua Indah. Sukses. Belum dapat jodoh loh pastor. Sukses. Kan gak amin kan, gak percaya kan. Karena di pikiran kita sukses tuh kalau uangnya banyak. Terus aja mikir gitu, stres, sok cobaan. Konsep sukses kita sama Tuhan beda. Waktu kita nyembah, Tuhan tinggal dalam pujian penyembahan umatnya. Tuhan itu sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber sukacita, sumber dari segala sumber. Kita hidup dalam sumber, kita hidup bersama sumber. Kemanapun kita ada, sumber itu menyertai. Aminnya setengah percaya itu sih. Nggak ada cara lain. Mau bangkit jadi pemimpin, mau bangkit jadi orang sukses. Sukses adalah melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Yang kedua, sukses adalah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Tapi bukan kita dari monyet Pak, terserah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik punya arti yang pertama fungsi kita dalam dunia. Yang dipanggil jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Jangan lu ngajar murid tidur. Jadilah dokter yang baik, jangan komersil. Jadilah pendeta yang baik. Kamu khotbah, kamu bangun gereja, jemaatnya dewasa. Jadilah apa? Orang tua yang baik. Jadilah artis yang baik. Kalau saya pebisnis dulu mau jadi pebisnis, sekolah bisnis karena keluarga papa saya pebisnis. Di tengah jalan Tuhan panggil jadi pendeta. Aku sekolah teologi. Jadilah pendeta yang baik, bangun gereja, khotbah memberkati banyak orang. Bapak Ibu jadi pebisnislah yang baik. Udah, ini saya nggak bahas banyak ya, itu khotbah tersendiri. Tapi di dalam gereja, pekerjaan baik itu kita punya fungsi di gereja. Tuhan gak iseng, taruh di Mekarwangi kenapa gak di Gilgal coba. Tuhan punya rencana. Firman Tuhan bilang, kamu adalah anggota tubuh Kristus. Kamu semua adalah anggota tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kristus adalah kepala. Bayangin kalau sebagian anggota tubuh kita gak berfungsi. Ada orang bilang stroke. Piansui. Orang stroke jalan susah, gerak susah, keramas pakai satu tangan, makan pakai satu tangan, ngancingin baju pakai satu tangan. Lebih enak satu tangan atau dua tangan? Bisa maraton nggak? Gak bisa. Banyak gereja jalannya terhambat karena sebagian nggak berfungsi. Ini semua contoh saya ambil dari jemaat kebaktian 1 dan 4. Kalau kebaktian 5 mah top. Kita hubungan mau baik ya nggak teman? Openg kita mah. Ngobrol lagi dong. Kalau jempol tuh buat apa sih? Beri pujian. Mamaku ulangannya dapat 100. Bagus. Ya dong. Pak, aku nggak naik kelas mah. Pak, urus tuh anak lu. Kalau nggak naik kelas, anak lu. Oke. Kalau ini buat apa? Nunjuk. Itu gereja Mekarwangi di mana sih? Itu terus. Ada pos satpam kiri. Terus mentok. Karena juga dipakai buat berantem kan. Lu ya. Sekali lagi lu ya. Sekali lagi lu keluar lu. Jangan masuk rumah. Lu tuh mirip emak lu. Lu mirip bapak lu. Gitu. Mata sini, barang di sini. Otak tuh di sini. Jangan taruh di dengkul. Lebih dengan segenap hati Pak marahnya. Oke. Grup ini ya, ini buat apa? Ngupil bukan pakai tisu, aku diajarin di rumah pakai tisu. Tapi benar sih kalau pakai jempol kan, Korea juga udah gak bisa operasi. Pas ya, kalau kelingking pas ya, Bandung memang kreatif, terkenal dari dulu. Misal kita gak punya duit, kelingking kita dibeli 20 miliar, mau jual gak? Nanyanya ke sini si bapak. Siapa yang mau beli kelingking bapak? Kelingking si ibu 20 miliar. Kenapa? Karena kelingking kita berharga. Jadi kita pengen semua berfungsi dong. Pada asam urat gak orang Bandung? Ini kalau asam urat gak gerak nih. Kebanyakan makan kacang, makan kangkung. Banyak jemaat gak berfungsi.
harus bangkit. Jadi leader. Nah yang penting-penting gak diaminin nih. Bangkit, jangan stroke lagi. Oke. Yang ketiga, pekerjaan baik, jadilah ciptaan baru. Melakukan semuanya dengan cara Tuhan. Bisnis sudah bagus, jangan bisnis kayak orang lain. Beda kita. Jangan Spanyol, separuh nyolong, tuti, tukang tipu. Nah jadi gini. Semuanya dagang handphone, tapi toko Cinci itu beda. Harganya memang lebih mahal, tapi servisnya dong. Beli nggak beli dikasih kopi. Cincinya baik, nggak apa-apa kok nggak beli. Ya, nanti pengen apa tolong bandingin aja harga nggak apa-apa. Rusak bawa ke sini kita benerin. Meni ramah, ada lagu rohaninya, baik, diajak ngobrol. Kadang semi konseling gitu. Yang ketiga, sukses adalah mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Di depan saya sedang duduk orang-orang yang luar biasa dahsyat. Kita bisa berkembang sebesar-besarnya karena kita punya Tuhan yang besar. Kalau nggak percaya, lihat lingkar perut kita sebelum menikah. Kita bisa gemuk segemuk-gemuknya. Puji Tuhan sekarang ada baju oversize dan celana karet. Aku pakai celana karet hari ini. Kita kalau nggak jaga, buktinya tambah umur. Kita sering dicubit istri kita kalau makan gorengan, pak kolesterol. Lagi pengen makan boba, pak diabetes, pak. Pengen makan aku, pak asam urat. Tambah tua, tambah dikit makannya. Ada 3 hamba yang dipanggil sama tuannya, yang satu dikasih 5 talenta kan? Dia beroleh laba 5 talenta karena dijalankan, dikembangkan. Tuannya bilang apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita udah happy. Kalau kembangin lebih happy lagi. Yang kedua juga sama. Dijalankan dapat laba 2 jadi 4. Yang satu waktu ditanya dia marah loh. Tuhan jahat, kejam. Pengen ngambil di tempat Tuhan gak naro. Dia dikasih loh 1 talenta loh. Cuma 1 talenta tuh 6.000 dinar. 1 dinar itu upah sehari. Di Jakarta upah tukang sari 200.000. Dikalikan 6.000 itu 1,2 miliar. Excuse me, di Bandung 1,2 miliar gede gak? Gede. Bu, yang tadi habis bangun tidur lagi bu. Bu, naruh duitnya di bank apa bu? Apa? Bank Bini. Emang ada Bank Bini? Beneran bu, aku ada waktunya bercanda, aku ada waktunya serius. Emang ada Bank Bini? Enggak bank, iya akan ada bank BCA, BRI, bank apa? BCA kan? Cabang mana? Tuh kan giliran saya serius. Cabang mana? Oke. Kalau aku transfer ibu 1,2 miliar, ibu mau nggak? Saya coba ilustrasi contohnya, ibu udah ketawa-ketawa senang. Apalagi beneran kan bu, berarti 1,2 miliar itu gede. Saya aja senang kalau ditransfer, belum ada yang transfer saya sampai sekarang 1,2 miliar. Tuh orang marah-marah kan aneh, sakit mental health tuh orang. Makanya saya gak pernah jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, mental health lu. Saya mau kasih tahu ya, semua yang hadir di sini tuh dapat minimal 1,2 miliar. Terus gak maju, semua dimarahin. Tuhan dimarahin, ketua sel dimarahin, Pak Rubin Adi dimarahin. Udah gereja di Mekarsari, gak mekar-mekar. Toko saya gini-gini aja udah kembaliin perpuluhan, udah pelayanan. Mana? Mental. Maaf, kadang pendeta juga perlu curhat. Kalau di gereja sendiri kan, tuh pendeta kenapa enggak? Jadi di gerejanya Pak Rubin aja. Enggak ya, ini cuma joke ya. Aku orangnya baik kok. Kalau tuh orang mikir gini ya. Ada yang anaknya lebih dari 2 enggak di sini? Enggak ngecek KB, enggak cuma nanya doang yang lebih dari 2 siapa? Bu, anaknya berapa bu? Iya, berapa anaknya? 3. Suaminya ibu yang? Enggak, bukan hanya suaminya berapa, maksudnya suaminya yang mana? Kalau bapak yang suami,
suaminya yang ibu ini ya? Oh enggak, oke. Bu, ibu kan punya anak 3. Ibu punya rencana 3-3-nya sukses dong anaknya kan? Kaya dong. Enggak mungkin ibu ngomong suaminya gini, "Pah, kita atur yuk Pah dari awal, yang ini biar kaya. Yang ini sedang, yang ini kita miskinkan Pak." Kan enggak ada dong. Siapa di sini anak Bapak di surga? Ngacung. Sekarang ngacung. Kalau Bapak di dunia yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak di surga. Dia punya planning dari awal, semuanya dia mau kasih hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kalau ada sampai nggak sukses, salah di mana coba? Jawab. Galak ya, jawab. Karena kita nggak mau ngembangin. Sukses adalah mengembangkan potensi. Istri saya wanita dan cuma 1. Keluarganya pedagang. Dan dia nggak ada darah seninya. Waktu pandemi kemarin, di Bandung ada COVID nggak? Iya, cuma nanya doang. Di Jakarta COVID. Tiba-tiba dia ngomong gini, "Sayang," aku dipanggil sayang di rumah. Nggak percaya, bener. "Sayang, aku nulis lagu." Kaget dong aku, shock. Lagu apa? Lagu rohani. Ada berapa? 10. Lebih shock lagi kan? Mana coba aku dengerin. Lagu apa ya? Terus digimanain? "Kamu mau apa?" "Rekaman." Saya kasih ke produser. Follow up sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun gak dia apa-apain. Gue tahu dong lagunya jadi lagu apa kan. Terus ketemu temen, "Gilgal ada lagu gak?" "Gak ada." "Masa gereja banyak gitu gak ada yang ciptain lagu?" Keinget lagu istri saya kasih. Naik pesawat turun, dia bilang, "Bro, bagus nih lagu." Gue bikin dia 1, gue sponsorin, ya udah. Tahu lagu ini gak? Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Lagu istri aku. Ini antar kita aja ya. Minggu lalu udah 8,4 juta viewers di YouTube setahun. Ini lagu kedua nih. Lagu kedua, Penerobos Hidupku. Tuh suaminya tuh istrinya yang baju putih. Yang ketiga nih baru launching minggu lalu. Datang Kepadamu. Yang keempat, Subscribe, tolong di scan gratis. Ini semua lagu-lagunya ada di sini. Total udah 14 lagu. Kemarin dia bilang sama anak saya kan ikut youth. Cepetan subscribe. Kesempatan ini gak datang 2 kali. 1, 2, 3. Oke. Nah, di youth nyanyi lagu apa sih? Mami lagi bikin lagu rap nih. Bikin lagu rap loh istri kita. No play loh. Bu, jawab ya, Bu. Ibu-ibu luar biasa. Dari tempat ini akan bangkit wanita-wanita yang luar biasa. Ini surga udah kebuka berapa kali ini. Udah ada geluduk. Yang keempat, ini jamnya dicepetin ya. Kok cepet sekali sih? Dikit lagi boleh ya? Sukses adalah menolong orang lain menemukan sukses sejati. Orang Bandung suka nolong orang gak? Baik-baik orang Bandung. Mama saya sih baik. Oke. Enak tuh khotbah di Bandung karena mama saya orang Bandung. Jadi ngerti orang Bandung tuh gimana. Ke siapa ya? Kalau yang muda deh, saya ke muda lebih enak ya. Susah nih milihnya muda semua. Kakak yang kaos hitam ya Kak. Itu kakak yang lihat belakang. Ya Kak, sini Kak. Kakak. Enggak, yang lauk cowok. Hah? Udah ada pacar? Enggak, saya enggak cari jodoh. Enggak, cuma buat contoh doang. Enggak mau. Haram, ya udah, enggak apa-apa. Aku mah enggak mau. Enggak, buat ilustrasi doang ke depan. Iya kakak, ya sini. Kapan lagi? Sini. Ya sampai sini aja Kak. Sini Kak. Namanya siapa? Suhe. Suhe. Semuanya bilang, "Hai Suhe." Jangan mencuri kemuliaan. Suhe, ini iPhone 14. Aku dikasih. iPhone, bukan iBox. iPhone 14, iPhone 16 gak boleh masuk Indo. Ini harganya 20 jutaan. Ini dikasih orang. Kamu mau? Boleh. Boleh. Buat kamu. Tapi udah punya. Udah punya. Duduk. Duduk sekarang. Sekarang juga duduk. Kamu baik tapi sombong. Aku cari yang muda yang rendah hati yang lain.
Adek siapa namanya dek? Kamu udah punya belum? Dari jauh saya tanya. Udah punya iPhone? Sini sayang. Sini nah gini dong. Kamu kelihatan kaya tapi nggak punya. Sini. Abis ini Pak Rubin telepon. Kamu nggak usah khotbah lagi di tempat saya ya? Oke sini. Namanya siapa? Samuel. Weh, penerus. Mau jadi pendeta kan? Pasti papanya kasih nama ada tujuan. Samuel, aku mau kasih iPhone ini buat kamu. Kamu mau? Mau. Seneng gak? Senang. Bener. Ya, Kamu mau apain? Pakai atau jual? pakai. Saya baru pertama kali kenal Samuel. Tapi waktu saya ngasih, entah kenapa saya jadi deket. Karena waktu kita ngasih sesuatu sama seseorang, dia rasa disayang, hatinya terbuka. Waktu hatinya terbuka, pengaruh kita bisa masuk. Waktu pengaruh kita bisa masuk, kita jadi pemimpin. Pemimpin punya definisi pengaruh. Makanya banyak pengikut. Kenapa banyak cewek ketipu sama cowok, udah begitu diputusin, ditinggal, dia nangis. Kenapa? Setan. Loh kenapa? Nah kenapa lu jadi sama dia? Tadinya baik. Nah kalau tuh cowok datangnya udah gini. Dia pasti gak akan mau. Pak udah pernah dicia duitnya belum? Waktu dulu partneran baik gak tuh orang? Baik kan? Hati kita terbuka. Aku gak maksud ngelukain kamu ya Sam ya. Sayang ini cuma ilustrasi Sam. Peluk dulu. Peluk ya. Tuhan pulihkan hati Samuel. Amin. Oke boleh duduk ya. Minggu depan gereja lagi ya Sam. Enggak semua pendeta gitu kok, ada yang beneran. Aku udah ngelukain 5 orang hari ini. Itu namanya ilustrasi Sam. Kita pelit, gak suka nolong orang. Makanya gak banyak orang ikut kita. Ilmu ditahan, semua ditahan. Yang kelima terakhir. Sukses, kita mau sukses sampai umur 50 tahun atau sampai mati? Jadi sukses sebuah perjalanan. Jangan suka lihat orang tuh gini. Dia kali ini kita lihat dia. Tuhan tuh ngangkat orang kayak balikin telapak tangan loh. Sukses adalah sebuah perjalanan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu tahu Aderai nggak? Tahu dong, ya kan yang badannya skinny itu, kurus. Aderai itu teman saya, cuma beda nasib. Dia jadi, saya gagal. Dia buka fitness Aderai, rame. Kenapa? Karena modelnya dia. Dia pasang foto begini. Rame yang ikut. Tangan dia kan segede paha. Tapi kalau Juan Mogi buka fitness, pasang foto saya, rame gak? Pelecehan loh, aku tersinggung loh. Aku orang yang diurapi Tuhan loh. Kalau fitness diiringi khotbah dan hati Bapak beda loh, bisa jadi. Nggak sepi, oke. Bapak Ibu ikut Tuhan gara-gara apa? Diselamatkan benar. Tapi jangan lupa, goalnya menjadi serupa Yesus. Kan kita datang sama keluarga nih, saya kasih waktu 5 detik untuk bertanya sama orang di sebelah kita, lembut saja. Ibu minum dulu ya, minum dulu nanti keselak. Tanya sebelah kita, menurut kamu, ya ibu-ibu tanya sama suaminya ya, suami tanya sama istri, aku udah mirip Yesus belum? Saya berikan waktu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nggak bisa jawab, saya jawabin ya, belum. 2 ayat terakhir dan kita selesai. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Namanya siapa? Yesus. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita tuh
Kalau mau jadi sukses seperti Yesus dalam hal karakter. Udah pasti orang ikut. Kita jadi pemimpin. Lo anak kecil aja mau sama Yesus kok. Pemungut cukai mau sama Yesus. Wanita berdosa mau dekat sama Yesus, bertobat. Kenapa orang gak mau dekat sama kita? Karena kita gak mirip Yesus. Contoh karakter, dan saya tutup dengan ini. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Orang Bandung sabar gak? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya ambil satu contoh ya, kemurahan. Murah hati dalam pengampunan. Disakiti itu gak enak loh. Ngampun itu bukan sekali. 70 kali 7 kali. Satu hari kalau dibagi 2 menit sekali. Orangnya sama, kasusnya sama. Bisa? Emang kebaktian cuma satu. Aku pindah kebaktian satu. Kalau perlu aku pindah ke kebaktian emas. Yang lansia tuh usia emas. Saya pernah konseling. Gak bisa Pak. Coba Bapak nikah sama dia. Saya dibalikin gitu ditunjuk. Bego Pak. Maksud saya kan saya cuma kasih firman Tuhan. Ampuni dia. Kan yang bego Bapak kawin sama dia. Coba Bapak nikah sama dia. Saya dibalikin gitu. Di hati saya siapa yang konseling siapa ya. Gak bisa Pak. Sudah berkali-kali Pak saya ampuni. Ternyata murah hati itu gak gampang. Aku bisik ya. Karena ini personal banget takut nyinggung. Orang Bandung pelit. Enggak. Hah? Enggak. Abis ini pada mau kemana? Nah, ini kan banyak pada gak kenal nih. Ntar salam-salaman pas pulang habis doa berkat. Nama aku Agus, kamu siapa? Budi ya. Bud, makan malam yuk, aku traktir. Hah? Kamu ulang tahun? Enggak, pengen traktir aja. Makan apa? Terserah, kamu pengen makan apa? Detik itu dia lihat Yesus. Itu loh, itu maksud saya. Nggak nangkep ya contohnya ya. Saat kita murah hati, dari tepuk tangannya aja ketahuan pelitnya. Oke, contoh lain dah, lebih sehari-hari ya. Besok pada ke kantor kan, ke sekolah kan. Pasti ada temen kan, orang kan, bukan monyet kan. Nah begini. Biasa kan kalau ulang tahun kan kita cipika-cipiki cewek kan, sis happy birthday ya. Atau kalau cowok, bro, happy birthday bro, gitu kan. Kali ini bawalah kue 1, kasih lilin. Berapa sih pisang molen, berapa sih gemblong, berapa sih brownies, 1 aja, jangan yang basi, brownies 1. Dari belakang gini, surprise, pakai lilin kan. Hari ini, tepuk tangan sama-sama. Kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu. Yang kau bukan emas dan cincin. Simple. Tapi tahunan dia kerja, nggak ada yang perhatiin dia dengan kue dan lilin, dengan nyanyian surprise, walaupun penuh droplet tuh brownies jadi asin, tapi hatinya dong. Dia lagi happy, lu gila lu bikin malu 1 kali, lu gila lu. Kita dijitak sama dia ya, tapi kita dipeluk, terus kita bisikin gini, bro, gue doain buat lu ya. Hatinya udah seneng kan. Waktu kita bilang kita doain, dia pasti bilang apa? Iya. Waktu kita tumpangin tangan dan peluk dia, apa yang dilepaskan di bumi kata Alkitab, dilepaskan di surga. Tuhan, aku lepaskan berkat-Mu. Aku lepaskan kasih-Mu mengalir. Apa yang Tuhan pernah buat dalam hidupku, Tuhan lakukan dalam hidup kawanku. Biar dia mengalami surga. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Lawat dia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Itu surga tinggal 10 senti dari hidupnya. Kita lihat dengan mata iman, minggu depan dia duduk di sebelah kita. Gitu loh. Udah, selamat sukses. Tuhan memberkati. Amin.